Ketemu lagi dengan saya di cerita horor seru. Kali ini kita akan coba bercerita tentang kiriman santet yang dimulai dengan bola api hingga wajah yang kepanasan. Oke, langsung saja ke ceritanya. Ibu dan bapak kalah di pengadilan. Sing legowo ya, harus sabar. Adi terdiam setelah mendengar perkataan ibunya itu. Dalam pikiran Adi berkecamuk banyak hal. Bagaimana Adi bayar kos dan bayar kuliah kalau Adi memaksa kuliah? Bagaimana dengan adik Adi? Adi tidak mau memberatkan orang tuanya. Sebenarnya tahun 1991 adalah tahun terakhir Adi kuliah di Solo. Namun karena masalah ekonomi yang menimpa keluarganya, Adi pun memutuskan untuk berhenti kuliah dan kemudian mencari pekerjaan agar bisa sedikit membantu keluarga di Magelang. Allah Maha Baik. Tidak lama setelah Adi berhenti kuliah, Adi diterima sebagai sales marketing oleh salah satu perusahaan besar yang bergerak di bidang farmasi. Namun, peraturan perusahaan saat itu untuk karyawan baru harus ditempatkan di luar Pulau Jawa. Dengan segala resikonya, saat itu Adi memutuskan untuk menerima pekerjaan tersebut. Meskipun konsekuensinya adalah jauh dari keluarga, teman, dan pacarnya di Solo. Pikiran Adi hanya satu, yaitu membantu perekonomian keluarganya. Pacar Adi di Solo adalah orang yang kelak akan menjadi istrinya. Orang yang saat ini dipanggil Mama oleh penulis. Dia ikhlas melepasnya merantau karena Adi menjanjikan untuk melamar dan menikahinya setelah mengumpulkan rupiah dari hasil pekerjaannya saat itu. Penugasan pertama Adi adalah di Makassar, Sulawesi Selatan. Diisi dengan pelatihan dan pekerjaan basic sebagai sales marketing. Kurang lebih 1 tahun Adi berada di Makassar. Mudik ke Jawa pun jarang. Bisa 2-3 bulan sekali. Maklum sayang di ongkos. Waktu cepat berlalu. Pelatihan sebagai sales marketing sudah Adi jalani seluruhnya. Hingga pada awal tahun 1992, Adi dipindah tugaskan ke salah satu kota di Kalimantan Selatan. Di tempat inilah sebuah kesalahan telah Adi perbuat, hingga kelak akan mengakibatkan sesuatu terhadapnya. Di kota tersebut Adi bertemu dengan orang-orang baru. Lingkungan kerjanya pun cukup nyaman. Kebetulan juga Adi mendapatkan kos dengan harga yang murah. Ya, meskipun jarak menuju kantor lumayan jauh, tapi yang terpenting kos Adi ini nyaman dan kental dengan nuansa kekeluargaan. Suatu hari, teman satu kos Adi yang sudah lama tinggal di kota ini mengajaknya untuk berkeliling kota dan mau mengenalkannya kepada teman-temannya agar relasinya semakin luas, katanya.
Adi menyanggupinya dan berjalanlah dengan teman kosnya. Setelah berjalan berkeliling kota, mereka berdua menuju ke salah satu restoran di pusat kota. Di restoran tersebut sudah ada beberapa teman dari teman kosnya yang menunggu di dalam. Adi pun diajak bergabung dan berkenalan. Satu persatu ia berkenalan dengan mereka. Tidak terkecuali dengan perempuan, kita sebut saja bernama Wiwin. Dia seorang wanita asal suku ternama di Kalimantan, berkulit kuning langsat dan memiliki rambut pendek sebahu. Wiwin mudah sekali akrab dengan Adi. Perkenalan mereka biasa saja waktu itu, tidak ada yang istimewa. Hubungan Adi dengan pacarnya yang ada di Solo waktu itu baik-baik saja. Mereka masih berkomunikasi meskipun sangat terbatas karena hanya mengandalkan surat via kantor pos atau sesekali menggunakan telepon kantor. Hari demi hari hubungannya dengan teman-teman semakin akrab, termasuk juga dengan Wiwin. Mereka sering bertemu untuk makan atau sekedar hangout untuk melepas penat di akhir pekan. Lambat laun, seiring kedekatan mereka, Adi merasa bahwa perhatian Wiwin kepadanya lebih dari sekedar teman. Bukannya kepedean, yang dilakukannya itu justru seperti pacar. Dia sering datang ke kantor Adi untuk membawakannya makan siang. Bahkan tidak jarang juga saat jam pulang kantor, dia menjemput Adi dengan mobil pribadinya. Jujur, dengan perlakuan Wiwin terhadap Adi, ditambah keterbatasan komunikasi dengan pacarnya di Solo, jiwa muda Adi bergejolak dan pada akhirnya Adi terbawa perasaan sehingga Adi mulai menyukai Wiwin. Wiwin dan Adi kemudian memutuskan untuk menjalin hubungan. Wiwin tidak tahu kalau sebenarnya Adi sudah memiliki pacar di Solo. Begitu pula sebaliknya. Pacarnya di Solo juga tidak tahu kalau Adi di sini menjalin hubungan dengan Wiwin. Adi menyadari kalau ini salah. Tapi lelaki muda mana yang tahan dengan kondisi seperti itu? Komunikasi terbatas, jauh dari rumah, terus-menerus mendapat perhatian dari wanita lain, dan yang pasti tidak ada media sosial. Sangat mendukung sekali untuk perselingkuhan. Sebagai pacar, Wiwin sangat perhatian terhadap Adi. Dia pernah suatu ketika mau memberinya cincin merah delima, tapi ia tolak karena Adi merasa ini terlalu berlebihan. Jika dilihat dari perlakuannya, Wiwin mungkin saat itu sudah sangat menyukainya. Jujur, selama berpacaran dengan Wiwin, sebenarnya ada perasaan yang mengganjal dalam hati Adi. Mungkin rasa bersalah karena telah membohongi dua wanita. Sampai di satu titik, Adi harus memilih salah satu di antara keduanya. Adi tidak mau terus-terusan berada di posisi ini. Selingkuh. Semakin lama seperti ini, maka semakin Adi menyakiti dua wanita ini. Hingga pada akhirnya Adi memilih pacarnya yang di Solo. Dengan pertimbangan bahwa pacarnya di Solo lah yang lebih dulu bersamanya,
dan mereka memang sebenarnya sudah ada rencana untuk menikah. Sedangkan Wiwin hanyalah seseorang yang mengisi kekosongannya di perantauan. Win, maaf, sebenarnya aku sudah punya calon istri di Jawa. Maaf, aku sudah bohong. Sepertinya kita cukup sampai di sini. Aku minta maaf, ucap Adi kepada Wiwin. Wiwin hanya diam dan terlihat tidak ada raut marah atau benci. Adi pikir dia ikhlas menerima keputusannya. Ternyata Adi salah. Beberapa hari setelah putus dengan Wiwin, Adi mempersiapkan kepulangannya ke Jawa untuk melamar pacarnya. Namun ternyata seminggu sebelum kepulangannya ke Jawa, terjadi hal aneh yang menimpanya. Waktu itu pukul 2 dini hari. Adi sedang menunaikan sholat tahajud di dalam kamar kosnya. Suasana hening, hanya suara angin dan jangkrik yang saling bersahutan. Namun ketika Adi sujud di rakaat terakhir, terdengar suara ketukan dari jendela kamarnya. Sampai ia selesai sholat, suara ketukan itu makin keras terdengar. Tapi waktu itu Adi tidak berpikiran macam-macam. Ia pikir itu teman kosnya yang iseng, sehingga dibiarkan saja sampai Adi selesai berzikir. Setelah selesai berzikir, suara itu malah bukan lagi seperti suara ketukan, tapi seperti suara sesuatu yang menabrakkan diri, menghentakkan ke arah jendela. Adi tidak bisa melihat keluar karena jendelanya tertutup tirai. Adi yang penasaran kemudian bangkit dan berjalan mendekati jendela kamar, lalu membuka tirai. Betapa terkejutnya Adi jika di depan jendela kamar kosnya ada sebuah api yang melayang. Api tersebut kira-kira sebesar kepalan tangan orang dewasa. Warnanya merah menyala, seakan memaksa masuk ke dalam kamar kosnya melalui jendela. Namun setiap kali api itu menabrakkan dirinya ke jendela, selalu mental seperti tertahan sesuatu. Adi yang terkejut berusaha membaca ayat kursi sambil menjauh dari jendela. Beberapa saat setelah itu, api tersebut menghilang, seperti lilin yang padam karena ditiup seseorang. Yang Adi tahu, jika ada api terbang seperti itu, kemungkinan besar adalah santet. Tapi santet dari siapa? Setelah kejadian api terbang, menuju hari kepulangannya ke Jawa, tidak ada keanehan apapun yang terjadi. Bahkan Adi sudah melupakan kejadian tersebut. Ya, karena Adi baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa. Akhirnya Adi pun pulang ke Jawa dengan menggunakan pesawat dan tiba dengan selamat. Namun keanehan justru muncul ketika Adi sampai di Bandara Adi Sucipto, Jogja. Saat Adi turun dari pesawat, pertama kali menginjakkan kaki ke tanah, tiba-tiba wajahnya terasa sangat panas seperti terbakar. Panas dan perih. Seketika Adi membasuh wajahnya dengan air, namun tetap saja rasanya sama. Sesampainya di rumah orang tuanya pun, panas itu masih terasa di wajah.
Bahkan Adi merasa wajahnya ini luka dan mengelupas. Tapi ketika lihat di cermin, wajahnya terlihat baik-baik saja. Hari kedua, saking tidak kuat menahan panas di wajah, Adi meminta diantar ke rumah sakit untuk diperiksa oleh dokter spesialis kulit. Namun dokter tersebut justru bilang, "Ini kulit wajahmu baik-baik saja. Suhu juga normal, tidak ada luka." Tapi yang dirasakan justru sebaliknya. Hari ketiga, rasa panas di wajah ini semakin menjadi-jadi. Orang tua Adi yang melihat kondisinya seperti itu, kemudian berpikir bahwa ini bukanlah sakit biasa. Dan akhirnya mereka membawanya ke tempat almarhum Pak Sazali, seorang kiai di daerah Muntilan, Kabupaten Magelang. Di rumah Pak Sazali, mereka dipersilahkan masuk ke ruang tamu. Beliau duduk di depan Adi dan menatapnya sambil wiridan. Setelah beberapa saat, beliau menyuruhnya untuk mengambil wudhu dan memintanya sholat 2 rakaat di musola rumahnya. Kemudian Adi menuruti perintah beliau untuk berwudhu dan menunaikan sholat 2 rakaat tersebut. Setelah selesai sholat, wajahnya yang tadinya terasa panas dan perih tiba-tiba terasa sangat segar dan dingin. Rasa sakit itu hilang seketika. Sebelum mereka pamit pulang, Pak Sazali berpesan kepadanya, "Le, tobat yo, jangan suka mencari masalah dengan orang lain." Adi hanya mengangguk dan mengiyakan pesan tersebut. Sejujurnya, Adi saat itu kurang mengerti dengan maksud perkataan beliau. Yang terpenting Adi sudah sembuh. Sehari setelah itu, Adi dan keluarganya pergi ke Solo untuk melamar pacarnya. Selama proses lamaran, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Tetapi saat sore hari, ba'da asar, Adi tiba-tiba cegukan. Sama seperti cegukan pada umumnya, Adi merasa biasa saja. Namun sampai malam hari, saat Adi dan keluarganya pamit untuk pulang ke Magelang, Adi masih saja cegukan. Padahal Adi sudah minum, tahan napas, bahkan sampai minum jamu. Tapi tetap saja cegukan tersebut tidak hilang. Mungkin bagi kalian cegukan itu sepele. Tapi bagaimana kalau cegukan 3 hari non-stop? Adi mengalaminya selama 3 hari, ia tidak berhenti cegukan. Akibatnya nafsu makan menjadi turun dan susah untuk tidur. Segala cara sudah dicoba, bahkan periksa ke dokter juga, namun hasilnya nihil. Karena di hari ke-7 malam ia harus sudah terbang lagi ke Kalimantan. Akhirnya Adi dibawa ke rumah Sazali lagi oleh orang tuanya. Berbeda dengan kunjungannya yang pertama, setelah mempersilahkan mereka duduk, Pak Sazali langsung ke kamar dan wiridan tanpa mengajak berbincang dulu. Setelah beberapa saat, Pak Sazali keluar kamar sambil membawa segelas air putih. Beliau kemudian duduk di ruang tamu bersama mereka, lalu menyuruh Adi untuk meminum segelas air putih tersebut. Entah bagaimana bisa, seketika cegukannya berhenti.
"Leh, ada masalah ya kamu sama orang itu?" tanya Pak Sasali. "Masalah apa, Pak? Perasaan saya ndak punya masalah dengan orang lain, Pak," jawab Adi kebingungan. "Sudah, jujur saja. Itu loh perempuan yang rambutnya sebahu, yang inisialnya huruf W. Itu temanmu kan?" ucap Pak Sasali. Deg, Adi kaget setengah mati setelah mendengar ucapan Pak Sasali. Bagaimana Pak Sasali tahu tentang Wiwin? Dan apa hubungannya semua ini dengan Wiwin? Apa jangan-jangan api tempo hari adalah kiriman dari Wiwin? "Wes Yole, sekarang kamu sudah baik-baik saja. Bapak minta nanti kamu habis balik ke tempat kerjamu langsung temui orang itu dan minta maaf," ucap Pak Sasali lagi. Adi yang kaget sekaligus malu hanya bisa mengangguk pelan. Ibunya di sampingnya hanya geleng-geleng kepala sedari tadi. Malam harinya Adi kembali ke kota di Kalimantan dan sampai di tujuan dengan selamat. Semua baik-baik saja dan Adi bergegas untuk istirahat karena keesokan harinya harus berangkat ke kantor seperti biasa. Keesokan harinya saat sudah berada di kantor, Adi meminjam telepon kantor untuk mengajak Wiwin bertemu setelah pulang jam kerja kantor. Adi ingin melaksanakan apa yang dikatakan oleh Pak Sasali, yaitu meminta maaf. Wiwin pun menyanggupi ajakannya dan berkenan untuk menemuinya. Selepas pulang, Adi menuju ke restoran tempat mereka janjian. Ternyata Wiwin sudah sampai di tempat itu terlebih dahulu. "Win, aku minta maaf atas semua kesalahan yang telah aku perbuat. Maaf sudah membuatmu sakit hati." "Aku yang salah, Win. Aku minta maaf," kata Adi pada Wiwin. "Iya mas, tidak apa-apa. Sekarang aku benar-benar sudah ikhlas memaafkanmu lahir batin," jawab Wiwin. Adi lega mendengar jawaban itu. Kali ini Adi yakin betul bahwa Wiwin sudah memaafkannya. Namun Adi masih penasaran apa yang dilakukan Wiwin terhadapnya hingga ia mengalami hal aneh. "Sebenarnya aku ini kamu apain sih, Win? Tolong jawab jujur ya, Win," tanyaku. "Maaf banget ya mas, sebenarnya di sini aku juga salah. Tempo hari waktu kamu bilang kalau ternyata kamu sudah punya calon istri di Jawa, aku sakit hati mas. Saking sakit hatinya, aku sampai memutuskan untuk pergi ke dukun untuk memberimu balasan. Dukun itu memberiku pilihan, mau membuatmu gila, nggak bisa pulang, atau cuma diberi pelajaran. Aku waktu itu masih ingat dosa, jadi akhirnya aku hanya minta kamu diberi pelajaran saja," kata Wiwin. "Aku memberikan fotomu kepada dukun itu mas. Kemudian dia menyayat-nyayat fotomu menggunakan kerisnya. Lalu dukun itu menyuruhku untuk mengubur fotomu di area pemakaman. Sekali lagi aku minta maaf banget ya mas, aku juga salah," terang Wiwin kepada Adi. Mendengar penjelasan dari Wiwin, Adi benar-benar merasa menyesal. Adi jadi yakin bahwa semua ini adalah balasan dari perbuatannya sendiri. Dari awal Adi sudah menyadari bahwa apa yang Adi lakukan adalah salah. Tapi egoisme masa mudanya justru menjerumuskannya ke dalam suatu masalah. Pada akhirnya Adi dan Wiwin berpisah dengan baik-baik. Tidak ada gangguan apapun yang terjadi setelah itu.
Beberapa bulan kemudian di tahun 1993, Adi pun menikahi pacarnya. Pacarku tahu cerita ini setelah kami menikah. Suatu perbuatan, entah itu perbuatan baik ataupun buruk, pasti ada balasannya. Maka kalian berhati-hatilah dalam melakukan sesuatu. Oke, sampai di sini cerita horor tentang santet. Semoga dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Sampai bertemu lagi di cerita horor lainnya. Terima kasih.